Pemotongan belanja kementerian dan lembaga negara pada awal atau tengah tahun bukan kali ini terjadi. Presiden Joko Widodo pernah melakukannya pada 2016, tepat ketika Sri Mulyani ditunjuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Pemangkasan anggaran berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Orang-orang kemudian mengenalnya sebagai auto adjustment atau blokir anggaran. Namun kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto lewat Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 berbeda dibanding sebelumnya. Tak hanya kontras, pemangkasan anggaran era Prabowo juga mengkhawatirkan baik dalam prosesnya maupun dampaknya terhadap politik anggaran yang baik dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja kementerian atau lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN tahun 2016. Di era Jokowi, masuk menggantikan Bambang Brojonegoro, Sri Mulyani saat itu mengusulkan penghematan pada 2016 karena melihat penerimaan negara jauh dari target. Untuk meredam pelebaran defisit, Sri Mulyani memilih mengurangi belanja. Ia membekukan APBN, artinya programnya tetap ada, tapi anggarannya tidak cair. Sama seperti saat ini, anggaran yang diblokir pada 2016 adalah kegiatan yang dianggap tidak produktif, seperti perjalanan dinas, paket rapat, langganan daya dan jasa, honorarium tim atau kegiatan, biaya rapat, iklan, operasional perkantoran, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas operasional, anggaran kegiatan yang belum terikat kontrak, serta kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau bisa dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Sama seperti Inpres nomor 1 tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Prabowo, Inpres nomor 4 tahun 2016 mencantumkan besaran anggaran yang akan dihemat. Bedanya, jika dalam Inpres nomor 1 tahun 2025, Prabowo sudah mengunci angka penghematan Rp306,6 triliun, Rp256 triliun dari anggaran kementerian dan lembaga, serta Rp50,5 triliun dari dana transfer ke daerah. Dalam Inpres nomor 4 tahun 2016, penghematan masih dalam bentuk target, yaitu Rp50,16 triliun. Target penghematan itu hanya menyasar belanja pemerintah pusat. Jokowi tidak menyentuh dana transfer ke daerah karena menjadi hak pemerintah daerah masing-masing. Jokowi di bawah pengaruh Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin mengamankan APBN dengan menghemat semua pengeluaran yang bisa direm di seluruh kementerian dan lembaga tanpa kecuali. Sementara Prabowo di bawah pengaruh orang-orang dekatnya, yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasko Ahmad, meskipun Menteri Keuangan tetap dijabat Sri Mulyani, berusaha memotong anggaran agar bisa mengongkosi kebutuhan belanja kabinet besar serta program prioritas seperti makan bergizi gratis. Itu sebabnya anggaran kementerian dan lembaga non-tinggi negara kena pangkas. Sedangkan anggaran Kementerian Pertahanan, Kepolisian, serta Badan Gizi Nasional tak kena kebijakan pemangkasan anggaran. Agar pemangkasan anggaran ala Prabowo tampak seperti efisiensi, mata anggaran yang dipotong adalah pos biaya yang dianggap pemborosan. Misalnya, alat tulis kantor atau ATK, perjalanan dinas, rapat, dan biaya jasa konsultasi. Namun politik anggaran dengan cara seperti itu memicu kisruh. Pemerintah misalnya, meminta kementerian dan lembaga negara memotong belanja ATK hingga 90%. Padahal ada beberapa kementerian dan lembaga yang program kerja utamanya masuk ke mata anggaran ATK, seperti penerbitan kartu tanda penduduk. Pemerintah juga meminta kementerian dan lembaga memotong 53,9% anggaran perjalanan dinas. Padahal ada lembaga yang kinerjanya diukur melalui perjalanan dinas, misalnya Ombudsman, yang perlu banyak bepergian untuk menggali informasi dan penyelesaian pelanggaran pelayanan publik.